Fitri Anggini, mahasiswi dari Universitas Medan Area, jurusan Psikologi. Kami ada tugas akhir dari mata kuliah Psikologi Lingkungan tentang psikologi hijau atau pepohonan. Apakah kakak bersedia untuk kami interview Ya mengenai? boleh, saya bersedia. Saya sebelumnya itu ingin meminta pendapat kakak tentang salah satu taman di kota Medan ini, yaitu Taman Beringin ini. Pertanyaan saya itu, apakah kakak sering berkunjung ke taman ini? Iya sih, sebenarnya saya sering berkunjung ke sini, tapi semenjak COVID ini baru pertama kali lagi gitu. Bagaimana menurut pandangan kakak tentang taman ini? Eh, Menurut saya sih taman ini bagus gitu. Di sini pohonnya banyak, masih terlindungi lah. Terus daya tariknya juga ayunan ini gitu. Taman-taman ya kak? Saya suka kalau ada taman, ada permainan-permainannya kayak gini untuk anak-anak. Saya suka juga main-main kayak gini. Oke. Biasanya kakak kesini itu dalam kondisi seperti apa? Entah lagi moodnya bagus atau jelek atau seperti apa? Oh, kalau saya itu datang ke sini kalau lagi moodnya nggak bagus sih. Contohnya tuh kak? Contohnya kalau stres, jenuh kerjaan, datangnya ke sini. Bagaimana sih perasaan kakak yang sedang berada di situasi mengalami tekanan atau stres, terus kakak datang ke taman ini, atau kayak tadi tuh nggak mood kesini, terus apa sih yang kakak rasain ketika kakak memutuskan untuk singgah ke taman ini? Kalau udah lihat pemandangan kayak gini kan menyegarkan, jadi pikiran stres itu jadi hilang gitu. Jadi plong lagi. Oh, dia mengembalikan mood yang bagus ya kak? Iya. Oke. Menurut kakak, apa sih pengaruh yang taman ini berikan kepada kita sebagai masyarakat perkotaan yang notabene kota ini tuh udah jarang ada ruang terbuka yang hijau seperti ini? Ya, kalau ulanglah pertanyaan. Menurut kakak, apa sih pengaruh yang taman ini berikan kepada kita sebagai masyarakat perkotaan yang notabene kota ini tuh udah jarang ada ruang terbuka seperti taman ini, taman hijau ini? Pengaruhnya besar sekali lah. Soalnya kalau pohon-pohon kan menghasilkan oksigen yang menyegarkan gitu. Kalau di perkotaan ini kan udah banyak kali udara yang kotor, polusi gitu, karbon dioksida. Jadi dengan adanya ini taman ini penghasil oksigen, jadi udara bisa terbantu lah gitu, teratasi pencemarannya sedikit. Apa sih harapan kakak ke depannya tentang adanya taman-taman seperti ini di kota Medan? Harapannya sih dengan adanya taman-taman yang udah disediakan, maunya dijaga lah gitu, atau ditingkatkan lagi kebersihan, jangan dirusak pohon-pohon yang ada di taman, bunga-bunga gitu. Fasilitasnya juga jangan dirusak biar taman ini enggak makin banyak pengunjung gitu. Oke kak, segitu aja pertanyaan dari interview kami. Terima kasih sudah meluangkan waktunya kak. Semoga sehat selalu kak. Sama-sama. Selamat siang, selamat sore. Boleh saya minta waktunya sebentar kan Bu? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Doni Stefan Sembiring. Saya dari mahasiswa Universitas Medan Area. Saat ini saya berada di semester 3 dan saya sedang melaksanakan tugas untuk menanyakan masyarakat tentang lingkungan kita. Baik, pertanyaan yang pertama Bu. Kalau boleh saya tahu, Ibu sering berkunjung ke Taman Beringin ini Bu? Sering, hampir tiap minggu. Baik, menurut pendapat Ibu tentang Taman Beringin ini itu gimana ya Bu? Bagus ya, karena kan kita di kota, jadi yang hijau itu jarang. Jadi untuk cuci mata, refreshing bolehlah sini. Biasanya kalau Ibu kesini itu dalam kondisi seperti apa Bu? Tak stres atau banyak masalah gitu? Bosan yang pasti, bosan, stres pasti dalam orang hidup ya. Kalau gitu, perasaan Ibu sedang mengalami tekanan, banyak pikiran,
juga apakah ibu memutuskan untuk singgah ke taman ini? Terus apa yang ibu rasain setelah memutuskan untuk datang ke sini? Oh, kalau udah datang ke sini rasanya lebih lega, pikiran refresh lagi gitu. Lebih tenang ya, Bu. Lebih tenang. Baik. Menurut ibu, apa sih pengaruh yang taman ini berikan kepada ibu sebagai masyarakat perkotaan yang notabene kota ini udah jarang ada ruang terbuka hijau seperti ini kan, cuma di sini yang hijau gitu kan, Bu, kan yang lain kan udah bangunan-bangunan. Seperti ibu, apalah pendapat ibu gitu? Bagus ya, positif untuk kita yang apalagi saya bekerja gitu kan, bagus banget sih. Baik, pertanyaan terakhir ya, Bu. Apa harapan ibu ke depannya tentang adanya taman-taman seperti ini di Kota Medan, Bu? Kalau bisa ditambah ya, jangan cuma satu ini, itu pun sering tutup ini karena COVID kan. PPKM ya. Ditambah lah kalau bisa yang seperti ini. Baik. Terima kasih ya, Bu. Saya Doni Stefan Sembiring mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Universitas Medan Area, jurusan psikologi. Apakah abang bersedia untuk kami wawancarai? Bersedia. Silakan perkenalkan nama abang terlebih dahulu, bang. Nama saya Rahman Lutfi. Usia 17 tahun. Usia 17 tahun. Oke, bang, kita masuk ke pertanyaan pertama. Kalau boleh tahu, abang sering berkunjung ke Taman Beringin ini? Kadang-kadang, Bang. Kadang-kadang ya, bang ya. Menurut abang, bagaimana nih pendapat abang tentang Taman Beringin itu? Taman Beringin asri, Bang, sejuk. Bisa untuk kita refreshing, ngilangin stres. Sekalian jalan-jalan juga, jalan-jalan sore kan. Oke, bang, baik, bang. Biasanya kalau abang kesini itu dalam kondisi yang gimana, bang? Seperti apa? Kondisi pas lagi, misalkan saya habis belajar kan, Bang, saya suntuk, akhir pekan saya kemari. Baik, bang. Jadi kalau perasaan abang sedang mengalami tekanan, banyak pikiran, apakah abang juga memutuskan untuk singgah ke taman ini? Terus apa yang abang rasain setelah memutuskan untuk datang ke taman ini? Ya, kalau menurut saya kalau misalkan kita lagi suntuk atau stres, cocok aja ke taman, Bang. Bisa untuk refreshing kan, jalan-jalan, melepaskan penat lah. Baik, bang. Menurut abang, apa pengaruh yang taman ini berikan kepada kita sebagai masyarakat perkotaan yang notabene-nya atau catatannya kota ini udah jarang ada ruang terbuka hijau cerah seperti ini? Bisa untuk menyegarkan mata, Bang. Melihat tanaman yang hijau, pohon-pohon yang hijau. Sementara kan kita sekarang banyak yang lihat gedung-gedung, lihat asap kan. Baik, bang, terima kasih, bang. Ini pertanyaan terakhir, bang. Apa harapan abang ke depannya tentang adanya taman-taman seperti ini di Kota Medan? Harapan saya semoga taman ini bisa terus dilestarikan dan dijaga, Bang, sama masyarakat Kota Medan. Baik, bang, terima kasih, bang. Saya Gamaliel undur diri. Terima kasih. Selamat sore, saya Ezra Debora, mahasiswa Universitas Medan Area, jurusan psikologi. Ingin meminta waktu abang sebentar untuk melakukan survei atau wawancara singkat tentang Taman Beringin di Kota Medan. Apakah boleh? Boleh? Pertanyaan pertama, abang seberapa sering abang berkunjung ke taman ini selama masa pandemi ataupun tidak pandemi? Sesekali sih. Setelah pulang kerja atau gimana? Kalau suntuk aja mainnya kemari gitu aja sih. Kalau suntuk? Iya. Menurut pendapat abang bagaimana tentang tata letak Taman Beringin ini? Suasananya sejuk, bagus, ada keramaian juga. Itu aja. Iya. Biasanya abang berkunjung ke sini itu dalam situasi yang seperti apa? Situasi yang mana ya, yang buat saya pengen sendiri lah. Kayak gitu. Berarti untuk self healing aja gitu. Ya benar. Abang di pekerjaan abang itu pernah mendapat beban kerja yang tinggi atau kayak tekanan gitu? Tekanan sih nggak ada, cuman kalau untuk beban pasti semua orang kena beban juga. Biasanya nih kalau abang mengalami tekanan atau beban kerja itu, abang kesini nggak atau ada tempat lain gitu? Ada sih, kayak jauh-jauh ya, kayak Prestagi. Tapi kalau untuk sini ya sesekali. Menurut abang,
pengaruh yang taman ini berikan untuk masyarakat di Medan seperti abang yang punya beban kerja ini apa sih? Gimana? Menurut abang, pengaruh yang taman ini berikan untuk masyarakat yang ada di kota Medan yang punya beban kerja seperti abang gitu, yang punya tingkat stresnya tersendiri gitu. Mana ya? Kayak hilang lah bebannya. Cuma bilang gitu aja. Iya, itu aja sih. Baru apa harapan abang ke depannya tentang pembentukan taman-taman yang ada di kota Medan ini? Ya bersih ya satu ya. Bersih terus karena banyak yang orang suka, udah itu aja. Harapan ke depannya Dan ke depannya lebih bersih lagi lah. lebih tertata. Ya. Oke, baik, sekian dari pertanyaan saya. Maaf bila ada kesalahan kata. Makasih ya. Sore juga. Nama saya Putri Aisy, saya mahasiswi dari Universitas Medan Area. Izin untuk menanyakan pendapat Ibu tentang taman ini. Iya, boleh juga. Kalau boleh saya tahu, Ibu itu sering nggak berkunjung ke taman ini? Sering? Menurut pendapat Ibu tentang Taman Beringin ini tuh gimana? Ya bagus, sangat bagus. Karena bisa menghilangkan kejenuhan di rumah, membawa keluarga kemari, bermain, bersenang, sambil rekreasi lah begitu ceritanya. Nah itu dia ya. Biasanya Ibu itu kalau kesini tuh dalam kondisi yang seperti apa? Ya lagi senang-senang lah, lagi happy-happy, sore-sore gini kemari gitu. Kalau dalam perasaan yang sedang mengalami tekanan, banyak pikiran, Ibu tetap berkunjung ke sini? Boleh juga, iya. Terus kalau misalnya Ibu itu setelah datang ke taman ini, perasaan Ibu itu gimana? Ya senang lah dek, namanya kita udah keluar dari rumah, nggak di rumah saja ya kan, kok di rumah aja kan jenuh juga. Jadi ini udah keluar ya senang, hati itu pun otak agak fresh ya, gitu ya kan. Menurut Ibu, pengaruh taman ini yang diberikan sama kita tuh sebagai masyarakat yang tinggal di perkotaan, yang notabene-nya itu kota ini tuh udah jarang ada ruang terbuka hijau seperti ini. Iya, berarti taman ini bernilai positif. Nah, untuk anak-anak, untuk kita orang tua, macam Ibu kan udah termasuk juga rata-rata di atas 50 tahun ke atas ya kan, perlu juga refreshing. Bayi anak-anak balita di bawah umur ya bagus. Nah, itu bagi Ibu. Ya. Harapan Ibu ke depannya tentang adanya taman-taman seperti ini di Kota Medan itu gimana? Iya, maunya lebih maju lagi, berkembang lagi dan banyak area permainan untuk anak-anak. Tapi sistemnya kan yang terbuka gini tanpa dipungut biaya. Kalau kita masuk ke mal-mal kan pakai biaya, mau entah main ayunan, entah main apa, semuanya ya kan. Maunya arena main anak-anak ya ditambah lagi lah gitu ya. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf jika saya ada kesalahan kata atau perbuatan. Terima kasih atas waktunya Ibu yang udah Iya, oke, sama-sama.